Kurikulum dirancang untuk mendatangkan peningkatan dalam pengalaman belajar siswa agar sejalan dengan sasaran pendidik. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum adalah langkah transformasi untuk mencapai hasil yang sedekat mungkin dengan target pendidikan yang ideal. Dengan demikian, semua aspek dalam kurikulum, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian adalah bagian dari siklus perubahan. Ini berarti penerapan kurikulum baik yang lama maupun yang baru membawa perubahan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada konten kurikulum atau metode pembelajaran, namun juga mencakup perubahan dalam aspek pribadi, sosial, serta profesional. Karena pelaksanaan kurikulum memengaruhi cara pandang, filosofi, sikap, nilai-nilai, dan praktik pendidikan para pendidik di dalam kelas. Pelaksanaan berfungsi sebagai proses transformasi untuk mengecilkan juara antara praktik pendidikan yang diterapkan berdasarkan kurikulum saat ini dan praktik pendidikan yang diharapkan sesuai dengan kurikulum yang telah diperbarui. Saya Fahimah Yasri. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu P5. Nah, P5 adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dari P5 ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, tujuan utama P5. Yang kedua, dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, ciri khas dan karakteristik P5. Yang keempat, contoh tema P5. Yang kelima, pelaksanaan P5. Yang pertama, tujuan utama P5, yaitu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, mengembangkan kompetensi abad 21, belajar menghadapi isu nyata, menerapkan pengetahuan secara holistik. Yang kedua, dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Yang ketiga, ciri khas dan karakteristik P5, yaitu ada holistik, kontekstual, eksploratif. Yang keempat, contoh tema P5. Contohnya itu seperti gaya hidup berkelanjutan, misalnya proyek daur ulang sampah. Ada juga kearifan lokal, misalnya belajar tarian adat entrepreneur, seperti kewirausahaan, misalnya proyek bazar membuat produk usaha dari bahan lokal. Yang kelima, pelaksanaan P5. Ada alokasi waktu, peran guru, peran siswa, output atau hasil akhir. Saya Apir Kartunajia. Di sini saya bakalan menjelaskan bagaimana sih penerapan P5 yang ada di SMPN 23 Mataram dan SMAN 1 Gunung Sari. Kita mulai dari SMPN 23 Mataram dulu ya guys. Jadi, penerapan P5 yang ada di SMPN 23 Mataram itu ada pembuatan telur asin, yang dimana para siswa diajarkan bagaimana proses dari pembuatan telur asin tersebut, mulai dari membersihkan hingga fermentasinya. Lalu ada imtak yang diwajibkan dilaksanakan pada setiap hari Jumat, penanaman cabai, senam setiap hari Sabtu, penampilan rudat, dan adanya perlombaan-perlombaan untuk melatih keberanian siswanya. Tentunya dari penerapan P5 tersebut menjadikan para peserta didik di SMPN 23 Mataram menjadi kreatif dan mandiri. Selanjutnya kita beralih ke penerapan P5 yang ada di SMAN 1 Gunung Sari. Jadi, penerapan P5 yang ada di SMAN 1 Gunung Sari ada yang namanya pojok ekspresi, yang dimana pojok ekspresi ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Di sanalah para peserta didik diberikan kebebasan dalam berkarya dengan cara harus ada penampil dari setiap kelas yang akan menampilkan berbagai macam penampilan, mulai dari menari, drama musikal, paduan suara, puisi, bernyanyi, dan penampilan ekstrakurikuler. Lalu ada yang namanya guru OTA atau orang tua asuh,
yang dimana OTA ini akan mengkoordinir anak asuhnya yang berjumlah 15-20 siswa. Fungsi dari guru OTA ini adalah untuk membimbing siswa dengan lebih intens. Dan ada juga penerapan P5-nya, yaitu imtak setiap hari Jumat dengan menampilkan pidato, pembacaan sholawat dari kelas yang berjadwal pada hari itu. Selanjutnya ada senam dan Sabtu ceria yang wajib dilakukan pada hari Sabtu. Dari penerapan-penerapan P5 yang ada di sekolahan tersebut, maka akan menjadikan peserta didik tersebut bisa menjadi peserta didik yang kreatif, inovatif, mandiri. Saya Zulaiha Putriani dan di sini saya akan menjelaskan penerapan deep learning yang diterapkan di SNPN 23 Mataram dan SMAN 1 Gunung Sari. Yang pertama itu pemberian ice breaking yang kreatif. Guru seringkali memasukkan permainan pendek atau kegiatan menyenangkan di antara waktu belajar. Cara ini terbukti efektif untuk mengurangi rasa bosan siswa, membantu mereka kembali fokus, serta menciptakan suasana kelas yang lebih santai dan mengalir, sehingga siswa lebih siap dan bersemangat menerima materi pelajaran. Yang kedua itu ada pembelajaran dikaitkan dengan kenyataan dan pengalaman hidup siswa. Guru tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga mendorong siswa untuk menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru bisa mendengarkan cerita atau pengalaman pribadi siswa yang berkaitan dengan topik yang dibahas, seperti persahabatan atau lingkungan, lalu menghubungkannya dengan pesan atau nilai dalam cerpen atau puisi yang sedang dipelajari. Jadi kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar. Kegiatan ini bertujuan agar siswa bisa lebih memahami dan menghayati materi pelajaran yang sudah diajarkan dalam kegiatan kokurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini bisa dilakukan sendirian atau bersama kelompok. Saat melaksanakan kegiatan ini, penting untuk memperhatikan jumlah tugas yang diberikan untuk setiap mata pelajaran. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih dan agar tugas yang diberikan tidak terlalu berat bagi siswa. Lalu, kokurikuler ini akan menyambung dengan yang namanya DPL atau bisa disebut desain profil lulusan. DPL atau desain profil lulusan adalah seperti rencana atau panduan yang menunjukkan kemampuan dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap siswa saat mereka selesai belajar di sebuah sekolah. DPL berperan sebagai pedoman dalam semua kegiatan sekolah seperti menyusun materi pelajaran, cara mengajar, dan penilaian agar lulusan memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi tantangan di jenjang berikutnya, baik pendidikan tinggi maupun dunia kerja.